Assalamualaikum Bu Dewi, gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Sumini, alhamdulillah baik. Bu Sumini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Kemarin chat saya, mau menanyakan sesuatu, mau menceritakan tentang apa? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya alami di sekolah saya. Bu Sumini ada waktu sebentar nggih? Nggih Bu Dewi, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya. Silakan Bu Dewi, mau menceritakan tentang apa? Oh nggih, matur nuwun Bu Sumini. Begini, di sekolah saya melihat murid-murid saya itu seperti merasa bosan dan kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, Hmm, motivasi mereka itu seperti menurun untuk belajar di sekolah dan seolah hanya asal berangkat saja gitu loh, Bu. Jadi mereka itu pasif oh, dalam pembelajaran. Nah, iya. setelah saya amati, ternyata hal tersebut itu disebabkan karena bapak dan ibu guru mereka atau rekan-rekan guru saya itu melakukan pembelajaran yang menurut mereka itu membosankan gitu loh Bu. Jadi pembelajaran yang monoton dengan metode pembelajaran yang teacher center gitu ya. Jadi Mm-mm. justru berpusatnya pada guru gitu, bukan pada murid. Terus Oke. metodenya juga menggunakan metode ceramah Ibu. Nah, padahal Mm-mm. kan seharusnya nih ya, rekan guru itu menggunakan metode yang lebih menarik, yang lebih bervariatif, juga Mm-mm. ibaratnya yang berpusat pada murid atau peserta didik gitu. Nah, jadi di sini rekan guru itu sebenarnya harus bisa memanfaatkan media atau metode pembelajaran yang kira-kira yang menarik gitu. Jadi, di sini nanti ketika anak-anak itu tertarik, mereka itu akan termotivasi untuk bisa, semangat belajar, semangat berangkat ke sekolah, karena mereka itu, merasa ini pembelajarannya akan menyenangkan. Mereka itu, berangkat dari sekolah itu punya angan-angan, nanti di sekolah saya akan, melakukan pembelajaran yang menarik, yang ibaratnya Mm-mm. sesuai dengan keinginan saya, kayak gitu. Nah, di Oke. sini rekan-rekan guru itu seolah-olah masih belum memiliki kesadaran diri untuk bisa melakukan hal itu. Jadi, teman-teman saya itu merasa kurang peka, apa sih, yang menyebabkan anak-anak akhir-akhir ini menjadi tidak bersemangat ke sekolah, terus cenderung pasif, gitu. Mm-mm. Jadi mereka masih tetap menggunakan metode ceramah saja gitu loh, Bu. Oh, baik Bu Dewi. Berarti di sekolah Ibu Dewi ya, banyak guru yang masih menggunakan metode ceramah ya, dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu. Ya, betul Bu, kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara berceramah ya, sehingga murid-murid merasa bosan dan Hmm, kurang termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran gitu. Jadi mereka merasa, loh pembelajarannya kayak gitu oh, baik aja Bu. lah, nggak ada Kira-kira, hal belajar, nggak antusias dan nggak aktif gitu loh Bu. oh oke. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Ya, saya menginginkan adanya perubahan dari rekan guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, terus Oke. menggunakan metode atau model pembelajaran, atau mungkin media Mm-mm. pembelajaran yang menarik, yang Oke. bervariatif, juga mungkin bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, karena Oke. murid-murid itu kan beragam, bakat dan minatnya Iya. itu berbeda-beda. Jadi rekan guru itu harus bisa melihat hal tersebut untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan bervariatif tadi supaya minat, motivasi anak itu menjadi lebih meningkat. Mereka lebih bersemangat untuk belajar di sekolah. Oke. Oh, berarti jadi Bu Dewi ingin adanya perubahan ya pada diri rekan guru untuk merubah cara mengajar mereka ya, Bu. Betul, betul sekali Ibu. Saya pengen teman-teman guru itu merubah gaya belajar atau metode pembelajaran yang selama ini mereka terapkan dari metode ceramah dengan metode-metode yang berpusat kepada peserta didik gitu. Jadi nanti mungkin bisa menggunakan model pembelajaran yang lebih menarik,
Mhm. hanya sesuai juga. Ketika Oke. mungkin ada anak yang suka dengan auditori bisa ditampilkan dengan video, terus yang Oke. kinestetik mungkin bisa langsung terjun ke lapangan sekitar, atau mungkin dengan artikel ya Bu yang naskah kayak gitu. Jadi saya pengen motivasi siswa-siswa saya itu kembali meningkat untuk mengikuti pembelajaran. Oke Bu Dewi, perubahan seperti apa yang Bu Dewi harapkan dari rekan-rekan guru Bu Dewi? Yang Ya, diharapkan? yang pasti perubahan yang lebih baik ya Bu. Jadi di situ tadi sudah saya sebutkan, saya kepengen guru-guru itu mulai merubah pola pikir mereka kalau sekarang itu sebenarnya yang mereka lakukan itu bukan student center gitu loh, tapi harus bukan teacher center gitu. Ya, Jadi harus yang student center. Jadi harus ya, berpusat kepada belajar peserta murid. didik. Iya, Jadi di situ juga rekan-rekan guru harus bisa memperhatikan juga keinginan atau kemauan dari siswanya. Jadi siswa hmm, itu pengennya pembelajaran yang seperti apa, mungkin yang ibaratnya bisa meningkatkan motivasi mereka, mungkin yang tadi kayak yang auditori gitu kan. Mungkin mereka lebih senangnya kan dengan melihat video ya Bu. Jadi kita iya, sajikan media pembelajarannya itu dengan video-video pembelajaran. Tapi kalau yang kinestetik kan nggak mungkin suka video, mereka itu lebih senang terjun langsung ke lapangan, entah itu praktek, entah itu mengamati langsung. Jadi kita fasilitasi itu Ibu. Nah di sini oke, ketika mereka sudah asyik dengan pembelajaran yang mereka lakukan, otomatis kan mereka jadi apa ya tambah bersemangat, terus iya. dia lebih senang untuk berangkat ke sekolah gitu loh. Oke, tadi ada pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau idealnya itu level 10. Yeah. Nah, kira-kira di sekolah Ibu Dewi, rekan-rekan guru itu sudah pada level yang keberapa? Kalau menurut saya sih kayaknya masih di level sekitar 5 ya Bu, karena Hmm, mereka itu masih banyak yang bertahan untuk melakukan metode ceramah gitu. oke, oke. Baik Bu, Bu Dewi, kira-kira level berapa sih yang ingin Bu Dewi lihat dari rekan-rekan guru Bu Dewi? Ya sepertinya mungkin jangan terlalu tinggi dulu lah ya Bu, karena kita mungkin kan masih dalam tahap penyesuaian yang tadinya menggunakan metode ceramah dengan menggunakan Mhm, metode yang lain. Jadi di sini oke, pasti memang ada tahap penyesuaian dan pembelajaran juga. mhm. Paling tidak ya saya pengennya ada di level 8 lah ya Bu, untuk saat ini kayak gitu. Level 8 ya? Ya. Oke, kalau sudah begitu berarti, Bu Dewi sekarang mempunyai langkah-langkah. Langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan, pembelajaran yang perubahan pembelajaran yang seperti apa gitu? Langkah-langkah perubahan pembelajaran. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Bu Dewi untuk membantu guru-guru melakukan perubahan dalam pembelajaran, Ibu? Mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah tentang masalah yang saya hadapi ini. Nah, terus Oke. kemudian saya akan mengajak rekan-rekan guru ya untuk melakukan diskusi lah ya Bu terkait dengan Iya, permasalahan yang ada, dengan menurunnya iya, motivasi siswa untuk belajar. Saya juga akan oke. mengajak rekan-rekan guru untuk melakukan refleksi tentang Hmm, pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Terus di situ juga saya ingin mengajaklah rekan-rekan guru untuk bisa mungkin merubah metode atau cara pembelajarannya menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menggunakan metode dan media yang lebih bervariatif dan menarik. oke, Nah, di baik. sini
Ini ya Bu, gini saya bingung. Mungkin nanti yang akan saya terapkan bisa saja ya Bu dengan pendampingan individu atau ibaratnya dengan mentoring lah mungkin yang akan saya terapkan nanti untuk Oh, mengajak dengan rekan guru melakukan merubah. oh dengan mentoring ya. Eh, Baik dengan melakukan mentoring ya Bu ya. Selain Ya. mentoring, apakah ada strategi yang lain yang dapat dilakukan Bu Dewi untuk melakukan apa ya, untuk perubahan pada rekan-rekan guru? Ya, sebenarnya kalau ada sih Bu, kalau untuk skala besar kayak gitu ya, mungkin kita bisa Oke. mengadakan pelatihan atau workshop Oh, kayak gitu kan, oke, oke. untuk semua guru, itu bisa juga sih dilakukan. Mm-mm. Oh gitu ya. Baik Bu Dewi. Tadi ada mentoring dan juga tadi ada pelatihan apa ya tadi ya, Iya. workshop. Nah kira-kira eh, yang akan dilakukan saat ini yang lebih mudah dilakukan itu mentoring atau tadi workshop. Langkah mana yang akan dilakukan eh, untuk dilakukan itu langkah yang mana? Mentoring atau workshop? Kalau menurut saya untuk saat ini ya Bu, kayaknya saya akan menggunakan langkah atau cara dengan mentoring dulu Ibu. Karena kalau mentoring itu kan saya niatnya itu kepenginnya rekan guru itu mempunyai kesadaran dari dirinya sendiri untuk bisa melakukan Hmm, perubahan itu gitu kan. Jadi oke. teman-teman guru itu punya kesadaran dari dalam dirinya kalau oh ya saya harus melakukan perubahan karena ketika saya melihat murid-murid saya itu motivasinya turun berarti di sini saya harus gimana caranya nih supaya bisa lebih meningkat lagi motivasinya. Nah, di sini menurut saya itu yang lebih efektif itu untuk meningkatkan kesadaran diri dari rekan-rekan guru itu adalah dengan mentoring. Sementara kalau untuk pelatihan atau workshop Hmm, persiapannya otomatis memang harus lebih banyak ya Bu. Terus hmm. Perlu kesannya itu persiapan. kalau kalau ini kesannya kalau pelatihan itu kan kayak yang tuntutan dari sekolah gitu. Jadi mereka Oke. itu kayak yang bukan kesadaran dari dirinya, tapi karena tuntutan aja dari sekolah untuk mengikuti pelatihan tersebut gitu. Seolah-olah kayak wajib ya. Ya, jadi wajibnya itu karena terpaksa gitu. Iya, Bukan dari seperti itu. hati gitu loh Bu. Baik Bu Dewi, kira-kira siapa nih yang dapat membantu Bu Dewi untuk apa ya, melakukan monitoring tersebut? Kan mesti ada yang membantu. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Dewi dalam melakukan monitoring? Ya alhamdulillah untuk mentoring ini, saya ada beberapa rekan juga di sekolah yang ibaratnya mereka, pinter IT juga, terus mereka itu Oke. sebenarnya juga sudah menerapkan atau mempunyai trik-trik atau strategi untuk melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif gitu loh, dengan metode, media, dan mungkin, apa ya, trik-trik khusus gitu loh. Jadi supaya pembelajaran itu lebih mengasyikkan gitu loh Bu. Di sini Iya, saya punya lebih rekan guru lebih sih. bervariasi ya, semakin Oke, hidup kelasnya. oke, Oke. Oke, baik Bu Dewi. Berarti nanti Bu Dewi ya berarti akan mengadakan kolaborasi ya. Eh, oke. ya dengan kolaborasi dengan rekan guru yang lain berarti mengadakan eh, Bu Dewi akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan guru yang lain berarti. Iya Bu, nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan guru tadi yang tentunya sefrekuensi ya Bu dengan saya. Iya. Saya akan meminta izin kepada kepala sekolah, Mm-mm. sedikit-sedikit, berceritalah tentang, Oke. apa ya, rencana saya juga, terus saya juga akan mengajukan teman-teman atau rekan-rekan saya yang akan membantu saya, seperti itu Ibu. Dan nanti kita juga akan menyatakan tentang konsepnya dulu mau seperti apa. Saling saling
ini ya kerjasama di semuanya ya saling berkolaborasi ya. berkolaborasi. Iya. Iya. Oke. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih kayaknya. Dari percakapan ini apa nih yang Bu Dewi dapatkan dari percakapan kita ini? Gini Bu, tadi kan saya sudah menceritakan masalah saya ya. Ketika kita sudah bercerita di sini, saya sudah menceritakan dengan Bu Sumi ini, di sini saya mendapatkan gambaran lah tentang ibaratnya bagaimana saya harus menyelesaikan masalah saya ini di sini. Jadi saya punya gambaran, saya akan mengajak rekan saya untuk mengadakan mentoring kepada rekan-rekan guru supaya melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif dengan metode, media ataupun alat-alat pembelajaran yang lain lah ya Bu. Jadi di sini saya itu sudah ada gambaran juga untuk mengupayakan supaya apa ya namanya motivasi dari murid-murid saya itu kembali lagi, kembali meningkat, kembali bersemangat Ibu, sehingga mereka itu kelihatan lebih ceria, lebih bersemangat Ya, untuk berangkat. motivasi ya. Yeah. Iya. Wah, saya jadi tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Dewi. Ketika sudah melakukan mentoring ya Bu Dewi, tolong kabarin saya. Baik Bu Dewi, mungkin ini cukup sampai di sini percakapan kita. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Dewi ya. Nggih Ibu, matur nuwun. Ya, Gini ya Bu, wassalamualaikum terima. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.